Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Untuk anak-anakku kelas 10 SMK Tunas Harapan yang saya banggakan, pertemuan yang ke-6 ini materi pendidikan agama Islam. Mapel pendidikan agama Islam, materinya adalah sumber-sumber hukum Islam. Jadi di sini sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an secara bahasa artinya adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Kenapa Al-Qur'an itu dinamakan bacaan? Karena wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu ayat yang pertama adalah Iqra. Iqra artinya itu adalah bacalah. Makanya Al-Qur'an itu diartikan secara bahasa sebagai bacaan. Tetapi meskipun Al-Qur'an itu sebagai bacaan, tapi berbeda dengan bacaan-bacaan pada umumnya seperti buku, koran, majalah, sosmed, dan lain-lain berbeda. Makanya menurut Profesor Dr. Subhi As-Soleh, Al-Quran itu didefinisikan sebagai kalam Allah. Kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan ditulis di dalam mushaf serta diriwayatkan dengan mutawatir. Membacanya termasuk ibadah. Makanya Al-Quran itu kalau dibaca itu adalah ibadah. Kalau kita membaca koran, membaca majalah, sosmed, itu tidak dinamakan ibadah. Karena Al-Quran itu adalah kalam Allah. Jadi redaksinya dari Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan mukjizat. Ya, mukjizat itu apa? Mukjizat itu adalah kejadian luar biasa yang dialami oleh Nabi dan Rasul sebagai pertanda atau sebagai bukti kekuasaannya Allah untuk melemahkan para musuh-musuhnya Nabi dan Rasul tersebut. Nah, kenapa Nabi Muhammad dikasih mukjizat terbesar Al-Quran? Karena orang pada saat itu, kaum Quraisy atau orang Arab Jahiliyah pada saat itu, banyak orang-orang yang ahli sastra, ahli puisi, ahli mengarang. Makanya terus diturunkan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Jadi perantaranya malaikat Jibril. Jadi tugas dari malaikat Jibril itu adalah menyampaikan wahyu. Nah, sekarang tugasnya malaikat Jibril itu apa? Ya menjaga wahyu itu. Bukan berarti malaikat Jibril karena ini Nabi Muhammad sudah wafat, tidak ada nabi lain setelah Nabi Muhammad, terus malaikat Jibril pensiun. Tidak ada malaikat itu pensiun. Nah, malaikat Jibril tugasnya apa? Ya menjaga wahyu itu. Yang ditulis di dalam mushaf serta diriwayatkan dengan mutawatir. Maksud dari mutawatir itu apa? Mutawatir itu berangsur-angsur. Jadi Al-Quran itu tidak langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas atau juz 1 sampai juz 30 itu satu gelondong, satu kitab tidak, tetapi secara berangsur atau sedikit-sedikit sesuai dengan kebutuhannya Nabi Muhammad SAW. Nah, orang yang membacanya termasuk ibadah. Ibadahnya berbeda karena Al-Quran itu kalau dibaca itu tulisannya, pahalanya itu adalah per huruf. Bukan sekali kita baca dapat satu, tidak. Tetapi kalau kita membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka kita mendapatkan berapa yang kita baca. Kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita niatkan membaca Al-Quran, maka kita sudah mendapatkan pahala 19 huruf dari Bismillah itu. Tambah Yasin, tambah Wal Qur'anil Hakim dan lain sebagainya, maka pahala kita akan semakin bertambah. Nah, Al-Quran itu di dalam nama-nama lain Al-Quran yang tertuang di dalam Al-Quran itu sendiri ada banyak. Salah satunya adalah Alkitab, artinya kitab. Ada lagi Al-Furqan. Al-Furqan itu Al-Quran sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah.
Jadi yang benar di Al-Quran sudah jelas, yang salah juga. Al-Quran juga ada nama lain yang menyebutkan bahwa ad-dzikri atau al-dzikr, artinya adalah peringatan. Nah, Al-Quran ini peringatan bagi orang-orang yang lupa. Jadi diperingatan. Ada Al-Quran itu sebagai mau'izah atau pelajaran atau nasihat. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak nasihat-nasihat yang perlu kita contoh. Bagaimana surat Muhammad, Yusuf, Maryam, dan lain sebagainya. Ada Al-Quran itu dinamakan Al-Hukum atau peraturan. Makanya isinya Al-Quran itu menyangkut tentang hukum, berbagai macam hukum. Ada lagi Al-Quran itu sebagai al-hikmah atau kebijaksanaan, asyifa atau obat. Makanya banyak orang-orang yang ahli ruqyah itu yang dibaca itu adalah ayat-ayat dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu sendiri adalah penyembuh. Ada lagi nama-nama lain Al-Quran selain itu seperti Al-Huda, An-Tanzil, Ar-Rahmah, Ar-Ruh, Al-Bayan, Al-Kalam, dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran itu ada yang namanya surat, ayat, dan ruku. Di dalam Al-Quran terdiri dari 114 surat. Jadi suratnya Al-Quran itu ada 114. Nah, setiap surat terdiri dari beberapa ayat. Nah, ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran itu adalah surat Al-Baqarah, yaitu 286 ayat. Sedangkan surat yang terpendek hanya memiliki 3 ayat, yaitu surat Al-Kautsar, An-Nas, dan Al-Asr. Surat-surat yang panjang itu terbagi menjadi sub-sub bagian surat atau disebut yang namanya rumu, yang membahas tema atau topik-topik tertentu. Nah, di dalam Al-Quran jumlah dari keseluruhan ayatnya itu adalah 6.236 ayat. 77.439 kata. Dan 340.740 huruf. Saya ulangi, Al-Quran itu terdiri dari 6.236 ayat, 77.439 kata, dan 340.740 huruf. Jadi orang yang membaca Al-Quran kata mulai juz 1 sampai juz 30 itu mendapatkan 340.740 huruf. Nah, pertengahan hurufnya itu berada di huruf atau di huruf fa-nya lafaz wal yatalato yang berada di surat Al-Kahfi juz 15. Makanya di dalam Al-Quran itu lafaz wal yatalato itu dicetak merah ataupun dicetak tebal. Sebabnya apa? Karena fa-nya lafaz atau kata wal yatalato itu adalah sebagai pertengahan huruf Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu yang terdiri dari 114 surat, itu turunnya itu ada di 2 kota, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Makanya di dalam Al-Quran suratnya ada yang surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Cirinya surat Makkiyah itu cirinya surat yang pertama kali cirinya adalah surat yang diturunkan di Makkah. Karena dinamakan, maka dari itu surat-surat yang diturunkan di Makkah itu dinamakan surat Makkiyah. Pada umumnya surat-suratnya itu pendek. Seperti juz 30 itu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, idza jaa nasrullahi wal fath, dan lain sebagainya. Itu semuanya surat-surat Makkiyah. Karena apa? Suratnya pendek. Menyangkut prinsip-prinsip keimanan dan akhlak. Loh, kenapa kok menyangkut prinsip keimanan dan akhlak? Karena Allah itu memerintahkan Nabi Muhammad SAW berdakwah di Makkah itu yang ditekankan pertama kali itu adalah akhlak atau dan keimanan. Karena apa? Karena orang kafir jahiliyah itu akhlaknya sudah minim. Kenapa kok dikatakan minim? Karena mereka memiliki anak perempuan aja sampai dibunuh. Itu berarti orang-orang yang tidak memiliki akhlak sama sekali. Dan keimanannya dipertebal di situ pada waktu di Makkah. Rata-rata surat Makkiyah itu awal suratnya itu
didahului dengan kata ya ayuhan nas atau hai para manusia. Itu panggilan ayatnya itu biasanya diawali dengan ditujukan kepada semua manusia atau diawali dengan ya ayuhan nas ittaqullah contohnya. Sedangkan surat Madaniyah itu surat-surat yang diturunkan di Madinah. Suratnya umumnya panjang-panjang, menyangkut prinsip dari hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah itu hubungan antara seorang hamba dengan Allah, hablum minannas yaitu hubungan seorang hamba dengan hamba atau hubungan sosial. Nah, biasanya ciri dari surat Madaniyah itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa diawali ya ayyuhalladzina amanu? Karena rata-rata surat yang diturunkan di Madinah itu banyak sudah orang-orang yang memeluk agama Islam. Makanya surat ayat-ayat ini ditujukan kepada hanya orang-orang yang beriman saja. Yang tidak beriman tidak ditujukan untuk itu. Nah, surat Madaniyah itu diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kalau Makkiyah diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah di Madinah. Makanya isi pokok Al-Quran yang pertama itu adalah akidah atau keimanan. Contohnya adalah surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Pokok bahasan Al-Quran yang kedua yaitu ibadah, baik yang ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu apa? Ibadah yang memiliki tata cara tertentu, contohnya sholat, zakat, puasa. Dan ibadah ghairu mahdhah itu adalah ibadah yang tidak memiliki syarat, rukun atau tata cara tertentu. Contohnya tersenyum, senyum itu ibadah. Makanya itu tergolong ibadah ghairu mahdhah. Yang berikutnya adalah akhlak. Akhlak ini biasanya tertuang di dalam pokok-pokok Al-Quran, contohnya surat Yusuf, surat Muhammad, surat Maryam, Ali Imran, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah muamalah. Muamalah itu adalah segala sesuatu hal yang berurusan dengan kemasyarakatan. Tata cara hidup berumah tangga, tata cara hidup di masyarakat, dan lain sebagainya itu diatur di dalam Al-Quran, masuk ke bagian muamalah, termasuk jual beli, simpan pinjam, kerjasama atau syirkah dan lain sebagainya itu diatur di dalam Al-Quran. Isi pokok Al-Quran yang berikutnya adalah kisah atau kisah atau sejarah. Di dalam Al-Quran itu banyak sejarah-sejarah Nabi terdahulu yang patut kita contoh. Terus yang terakhir adalah semangat mencari ilmu pengetahuan. Itu adalah beberapa pokok isi di dalam Al-Quran. Yang berikutnya yaitu hubungan Al-Quran dengan kitab-kitab terdahulu. Yang pertama, bahwasanya Al-Quran itu menuntut kepercayaan umat Islam terhadap eksistensi dari kitab-kitab tersebut. Jadi Al-Quran itu bukan pengganti dari kitab terdahulu, tidak, tetapi penyempurna kitab-kitab terdahulu. Yang berikutnya, Al-Quran diposisikan sebagai pembenar dan batu ujian atau verifikator lah ibaratnya bagi kitab-kitab sebelumnya. Jadi yang dulunya belum ada di dalam Al-Quran disempurnakan di dalam Al-Quran. Makanya segala sesuatu yang ada di Taurat, Zabur, dan Injil itu ada di Al-Quran. Nah, ada sebagian keterangan yang ada di Al-Quran tidak ada di ketiga kitab tersebut. Makanya Al-Quran sebagai verifikator. Bahwasanya yang ketiga, Al-Quran menjadi referensi untuk menghilangkan perselisihan pendapat antara umat-umat Islam yang berbeda pendapat. Makanya dirujukan, dikembalikan kepada Al-Quran. Yang terakhir, hubungan Al-Quran dengan kitab-kitab terdahulu yaitu bahwasanya Al-Quran itu meluruskan sejarah. Jadi sejak zaman dahulu banyak orang-orang yang memelencengkan sejarah. Nah, Al-Quran ini masih murni dari dulu sampai sekarang, dijaga langsung oleh malaikat Jibril. Buktinya adalah dijaga oleh orang-orang yang hafidul Quran atau orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Sampai sekarang itu masih terjaga kemurniannya. Makanya Al-Quran itu dapat meluruskan sejarah
atau meluruskan hukum-hukum terdahulu yang diselewengkan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan untuk pribadinya masing-masing. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Lain waktu akan kita sambung kembali. Materi berikutnya adalah sumber hukum Islam, yang berikutnya adalah al-hadis atau hadisnya Rasulullah dan ijtihad. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.